Oke, halo apa kabar semuanya? Balik lagi. Untuk parts yang kedua ini kita akan melakukan eh, pemberian material untuk objek yang kedua, yaitu canting. Langkahnya sama seperti objek yang pertama. Kita harus memberi material dulu kepada setiap masing-masing bagian partsnya. Di sini ada 4 parts. Yang pertama gagang kayu, yang kedua adalah bak tinta lilinnya, yang ketiga adalah handle penguat atau plat penguat untuk menahan bak tetap diam di tempat bersama dengan handle gagangnya. Lalu untuk bagian pipa tempat keluarnya lilin cair seperti itu nanti ya. Di sini yang menjadi perbedaan adalah saya akan menggunakan material yang telah tersedia dari internet gitu ya. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita coba browsing dulu. Kita bisa masuk ke website yang menyediakan tekstur atau material gratis ya. Namanya cc0textures.com seperti ini. Silahkan masuk ke sini, lalu cari ke kategori. Di kategori di sini ada banyak pilihannya. Saya rencananya akan membuat yang bak dulu. Yang bak itu kalau dilihat dari gambarnya, dia terbuat dari semacam plat ya, plat kuningan mungkin ya. Oke, saya akan cari materialnya di sini, mungkin ada metal. Kita coba lihat. Ada beberapa yang mungkin mirip ya, yaitu mungkin yang ini. Kita coba lihat di sini ada metal 007. Di sini ada resolusi yang bisa di-download. Cara ini saya pakai karena e, untuk materialnya itu sudah menyerupai aslinya ya, material aslinya. Jadi kalau langkah pertama tadi yang kompor itu tidak menggunakan material yang sudah tersedia, itu karena saya coba ingin menunjukkan bahwa ada cara lain juga untuk membuat sebuah material. Oke, dalam kasus ini kita coba download yang paling kecil saja dulu ya, resolusinya. Ya, tinggal diklik dulu, lalu kita save. Misalkan save di sini, misalkan saya bikin folder baru namanya material. Kita save. Oke, sudah terdownload. Kita coba lihat. Kita klik kanan, kita ekstrak dulu. Baik. Nah, di sini tuh sudah ada kumpulan material atau kumpulan tekstur sebetulnya. Jadi ini tuh berupa tekstur, ada tekstur yang berwarna kuning, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna putih, ada yang biru dan lain-lain. Di sini juga ada namanya ya, ada color, ada displacement, ada metalness, ada normal, ada roughness. Ini maksudnya adalah masing-masing tekstur ini nanti akan dipakai dalam satu material yang disebut istilahnya itu PBR ya. PBR itu jadi kalau misalkan nanti kalian cari misalkan PBR tekstur gitu ya. PBR tekstur tuh eh, jadi kurang lebih gampangnya tuh tekstur atau material yang menyerupai sifat-sifat material aslinya seperti itu ya, atau physical based rendering. Jadi satu material PBR itu memiliki beberapa channel, beberapa layer lagi gitu ya di dalamnya. Biasanya tekstur-tekstur ini memiliki bisa menciptakan kondisi menyerupai kondisi yang ada pada eh, aslinya. Sebagai contoh tadi, kalau kita lihat di
di blendernya, di shader editor, lalu saya tekan ke material properties, tekan satu new material. Di sini tuh ada slot ya, ada base color, ini tuh untuk yang nanti tekstur yang berwarna, nanti ini untuk yang metaliknya, ini untuk yang specularnya gitu ya. Ini untuk normal map. Jadi map atau gambar-gambar teksturnya itu nanti dihubungkan ke masing-masing channel ini. Seperti itu. Sehingga membentuk kesan material asli sama seperti pada di sini teksturnya gitu ya. Jadi perlu dibedakan antara tekstur dengan material. Kalau material itu adalah sifat bendanya seperti logam, itu logam itu adalah materialnya. Kalau tekstur itu adalah misalkan ini guratan-guratan atau scratch pada tekstur. Scratch pada material itu teksturnya gitu ya. Sama juga seperti kayu. Ini contohnya ya. Kalau ditanya materialnya apa, materialnya itu udah pasti kayu gitu ya. Kayu itu adalah materialnya. Tapi teksturnya adalah serat kayu yang sangat-sangat berbeda dari masing-masing jenis pohonnya, itu bisa menghasilkan tekstur yang berbeda. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan lagi bingung antara tekstur dengan material. Oke, baik. Nah, langkahnya kalau kita sudah mendownload seperti itu, kita bikin material baru tadi. Kita seleksi dulu di objek mode, si bug-nya, terus kita kasih nama materialnya, misalkan bug. Gitu aja yang simple ya. Terus kita buka folder yang barusan kita download tadi. Ya, kita bisa pilih semua seperti ini. Terus drag and drop ke dalam Blender di bagian shader editor. Nah, seperti ini ya. Misalkan yang color ini kita hubungkan kuning dengan kuning. Untuk melihat hasilnya, kita bisa geser, pindahkan ke tampilan viewport shading. Nah, seperti ini. Oke, tapi sebelum di drag and drop seperti itu, syarat utamanya adalah eh, ketika material yang kita berikan ke sebuah objek itu adalah gambar atau tekstur, kita harus membuat sebuah istilahnya UV mapping atau sebuah UV map ya. Nah, caranya di objek ini, yakinkan objek yang kita mau beri material tadi harus memiliki UV mapping dengan cara kita tekan Ctrl A dulu. Ctrl A ini kita pakai untuk mengapply atau memastikan skala dari objeknya ini udah fix 1:1 dulu ya. Kita tekan Ctrl A, kita pilih scale. Lalu kalau sudah, kita masuk edit mode seperti ini. Jadi langkah yang betul untuk membuat sebuah tekstur itu, UV mappingnya harus dibuat secara tersembunyi gitu ya, tidak boleh terlihat terekspos oleh kamera biasanya. Oke, saya coba sembunyikan dulu semua parts yang lainnya. Kita pilih, lalu tekan H untuk hide, kita sembunyiin dulu. Nah, di sini kalau bisa dilihat bagian-bagian bawahnya itu akan tidak nampak atau bertabrakan dengan kayu. Jadi kita bikin pola untuk membuka benda ini menjadi pola 2 dimensi ya, namanya UV mapping. Jadi kita seleksi dulu bagian bawahnya. Kita bisa bikin misalkan dia ke belakang.
ketika sudah dipilih ini kita coba dengan menekan Ctrl E. Di sini ada pilihannya Mark Seam, kita pilih Mark Seam. Nanti garisnya jadi lebih tebal seperti ini. Terus kita tekan Select All ya, tekan A, Select All. Oh maaf, Select All-nya di face ya, atau di titik. Tekan A, Select All, jadi objeknya semua terpilih seperti ini di Edit Mode. Lalu tekan U untuk Unwrap. Kita coba lihat di ini, sama sedikit kecilin dulu ya. Kita coba buka satu panel lagi, ganti tipenya menjadi UV Editor. Baik. Oke, jadi UV Editor ini nanti akan memperlihatkan pola 2 dimensi dari objek 3 dimensi yang barusan kita belah gitu ya. Jadi kalau Anda melihat seperti baju, celana, kemeja, dan lain-lain itu benda-benda 3 dimensi yang selalu kita pakai misalkan ya. Nah, sebelum dijahit menjadi satu kesatuan objek 3 dimensi, celana, sandal, dan lain-lain, oh maaf, bukan sandal, celana, sepatu mungkin, atau kemeja tadi, itu adalah memiliki pola 2 dimensinya sebelum dipotong di atas kain gitu ya, lalu dijahit. Nah, UV mapping itu kurang lebih penjelasannya adalah sebuah pola dari bentuk 3 dimensinya. Jadi nanti tekstur yang akan dibuat itu akan ditempelkan ke pola ini. Seperti itu. Oke, lalu kalau sudah, kita lihat lagi di shader editor, kita hubungkan lagi. Terus karena dia terbuat dari metal mengkilat ya, kita coba naikkan. Mengkilatnya seperti apa? Nanti mungkin kita bisa lihat referensi dari berbagai macam foto canting itu sendiri. Jadi untuk tahap pemberian material ini dilakukan dengan santai aja, tidak perlu terburu-buru. Seperti ini kira-kira. Apakah roughness-nya nggak mungkin satu ya, karena kalau satu tuh nanti dia jadi nggak mengkilat. Jadi roughness-nya harus kurang. Tapi juga tidak mungkin dia 0 gitu. Kalau 0 tuh betul-betul mengkilat gitu ya. Mungkin harus rada naik roughness-nya. Mungkin sekitar 0,2 ya kayaknya. Ya, rasanya cukup seperti ini. Lalu kita kembalikan semua objek tadi yang di hide ya, dihidangkan dengan menekan Alt H. Terus di sini, oh maaf, sebelumnya tadi ada channel atau tekstur yang lain. Di sini ada normal map ya. Di sini ada roughness juga. Sebetulnya roughness itu bisa kita pakai untuk langsung dipakai di channel roughness ya. Di sini ada roughness sama roughness, jadi kita select colornya langsung ke roughness seperti ini. Untuk objek-objek yang tidak berwarna, maaf, untuk tekstur yang di luar dari base color ini, kita bisa rubah color space-nya ini menjadi non-color data gitu ya. Tapi ketika kita mengambil referensi roughness itu dari channel dari tekstur PBR-nya,
Artinya sekarang kita tidak bisa mengatur kadar roughness-nya di slider ini, sudah tidak ada ya. Itu semua dia lakukan otomatis dari si channelnya. Jadi kita bisa coba bandingkan kalau menggunakan tekstur PBR, misalkan tadi di sini ada metalness-nya, metaliknya ya. Nah ini metalness. Kita drag and drop ke sini. Lalu kita hubungkan ke edge. Lalu kita hubungkan ke metalik. Dihubungkan ke metalik. Terus di sini kita pilihnya color space-nya itu non color. Jadi langsung settingan otomatis metaliknya itu seberapa mengkilatnya itu sudah diatur dari si teksturnya itu sendiri, dari tekstur PBR-nya ya. Jadi slider ini tidak berfungsi lagi. Kalau kita mau secara manual mengatur seberapa mengkilat, seberapa metaliknya, metalness-nya ini kita cabut saja. Jadi kita bisa atur mau seberapa mengkilat. Seperti itu. Jadi ini silahkan dicoba aja mana yang menurut Anda lebih bagus. Jadi hasilnya nanti yang kita harapkan itu bisa realistis ya, dengan menyerupai kualitas material aslinya. Terus juga ada channel tekstur yang namanya normal map. Ini mungkin ya semuanya nggak akan saya pakai. Displacement map saya nggak akan pakai ya. Normal mapnya cukup, kita drag and drop ke sini. Untuk yang normal map ini, sebentar ini saya rapikan dulu. Untuk yang normal map ini nanti kita akan hubungkan ke bagian normal. Tapi di normal ini dia warnanya biru ya. Berarti kita butuh perantara dari kuning ke biru ini dengan cara Shift A di sini. Lalu tekan vektor, cari vektor. Di sini ada normal atau normal map. Kita coba normal map ya. Nah, normal map ini kita pilih dari color ke color, terus dari normal ke normal. Seperti itu. Jangan lupa dia nggak punya color space untuk warna, jadi kita gantinya ke non color. Normal map ini nanti bertujuan untuk memperlihatkan apakah objek ini memiliki relief ya. Jadi guratan itu kerasa height seberapa tinggi gitu ya. Jadi kalau diraba tuh kesannya ada bagian yang kasarnya gitu ya, berelief. Itu fungsi dari normal map. Jadi objeknya itu nggak flat. Jadi kalau ini saya coba matikan dulu normal mapnya, kesan smoothnya itu kerasa smooth ya. Berbeda kalau kita nyalakan normal mapnya, kesan permukaan yang kasar itu terasa. Nanti kita bisa atur strength-nya. Nah ini ya, bisa terlihat keluar dari strength. Semakin dia terasa teksturnya itu kasar. Berbeda kalau tidak menggunakan normal maps. Kalau tidak menggunakan normal maps, dia terasa halus licin gitu ya. Kalau dengan normal maps, kita terasa objeknya itu kasar gitu permukaannya, tergantung dari objeknya ya. Dan untuk strength-nya, normal map itu disesuaikan saja. Kita nggak mungkin untuk yang canting ini mungkin terlalu ekstrim ya, kalau angkanya sampai 8. Kita sesuaikan aja mungkin nggak usah banyak-banyak ya. Nah, disesuaikan saja. Mungkin 1,9, 1,5 terserah. Kurang lebih seperti itu. Prinsip untuk material PBR-nya. Jadi di sini kita udah punya node editor, shader editor yang berbentuk nodes. Jadi kita hubung-hubungkan secara simpel seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan memberi material pada pipa keluarnya lilin ya. Oke, pipa keluar lilin. Jangan lupa kita apply dulu untuk scale-nya, Ctrl A. Pastikan terpilih di objek mode dulu, lalu tekan scale. Setelah itu kita harus membuat
material UV-nya. Jadi untuk yang UV ini saya delete dulu, kita hapus dulu. Nah, untuk pemilihan garis atau pola UV-nya, garis potong ya, garis potong polanya itu yang nanti kita akan buka menjadi pola 2 dimensinya ini tetap prinsipnya disembunyikan dari kamera ya, bagian yang tidak terlihat. Contohnya kalau di kaos itu bagian jahitan itu pasti di bawah ketiak ke bawah gitu ya, ke pinggang, nggak di tengah-tengah baju gitu ya, nggak di depan baju. Jadi di sini kita bisa pilih bagian yang mau dijadikan mark seam adalah yang tidak terlihat seperti ini ya. Jadi pilih di bagian seleksinya untuk add selection. Kalau misalkan ternyata objeknya terhalang oleh objek lain, kita bisa sembunyikan dulu ya, sama seperti tadi caranya. Kita seleksi seperti ini. Karena objek ini tidak punya ketebalan, berarti hanya dipotong seperti memotong sedotan ya. Ini garis potongnya udah. Jangan lupa shortcutnya Ctrl E di edit mode, Ctrl E, pilih mark seam, kita tandain sebagai garis potong. Otomatis dia menjadi lebih tebal garis oranyenya. Lalu kita select all, terus di unwrap tekan U, pilih unwrap. Ini adalah UV, pola UV mappingnya, pola UV 2 dimensi dari silinder yang ini ya. Lalu setelah itu stepnya kita masuk objek mode lagi, kita klik icon material, klik new material, kita kasih nama misalkan pipa, misalkan gitu aja ya, pipa. Lalu kita cari metal yang lain, materialnya mungkin ini ya, lebih ke tembaga kayaknya. Kita download juga. Iya ya, ini resolusinya 2000 pixel ya, sekitar 2K. Oke, save. Jadi untuk kualitas resolusi ini kalian bisa tentukan untuk objek-objek yang nanti akan dirender secara close up atau extreme close up, terlihat betul-betul kualitas produk materialnya terlihat gitu ya. Itu bisa menggunakan material dengan resolusi yang tinggi. Jadi detail dari tekstur atau materialnya juga akan sangat terlihat ya, sangat bagus gitu. Kalau untuk material yang semakin jauh, kita bisa pakai resolusi yang lebih kecil. Ya sudah terdownload, kita coba cek. Metal 008, klik kanan, ekstrak. Kita coba lihat, nah ini sama ya. Lalu kita coba aplikasikan, prinsipnya sama seperti tadi. Cek di sini. Yang pertama dari warnanya dulu ya. Tekstur yang berwarna kita drag seperti ini. Terus kita hubungkan color dengan color. Oke, terus yang keduanya saya pakai metalness. Atau color dengan color. Color dengan metallic. Yang ketiga roughness. Roughness-nya sama juga. Color masuk ke roughness. Jangan lupa yang metalness-nya color space-nya ke non-color. Terus roughness juga ke non-color. Terus yang terakhir normal map, drag and drop.
Ini diperlukan satu lagi, Shift A, pilih vektor, pilih normal map, color ke color, lalu normal ke normal. Oke, nanti kita coba atur lagi. Ketika sudah diberi material seluruh parts objeknya ya. Ini sementara saya munculkan dulu Alt H. Kalau kalian merasa terganggu dengan adanya grid-grid seperti ini, grid-gridnya bisa dihilangkan dulu dengan mengklik yang ini, tombol Show Overlay. Lalu selanjutnya kita coba membuat yang ini kayaknya untuk yang bagian plat di belakang ini saya ambil material sama dengan baknya ya aja ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak material kalau yang mirip-mirip. Lagi pula ini partsnya kecil sekali, nggak akan terlalu kelihatan dari jauh. Jadi pilih dulu, kita pilih, masuk edit mode. Karena ini objeknya cuma satu lembar, jadi langsung kita di objek mode dulu di Ctrl A, kita scale, kita apply scale-nya, terus kita masuk ke edit mode, select all, terus kita unwrap. Ini udah ada unwrap-nya. Terus di panel material kita klik new, kita kasih nama plat. Lalu si plat ini kita kasih, tidak perlu dikasih nama plat sebetulnya. Jadi bisa langsung bisa langsung menggunakan material bak yang udah ada ini, gitu ya. Jadi bisa langsung kita pilih dari slot material yang udah ada. Oke, baik. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk memberikan material atau tekstur pada gagang cantingnya. Ini kalau dilihat secara detail nggak terlalu kelihatan urat kayunya. Kita coba cari teksturnya dulu. Di sini ada wood. Mungkin kita cari yang warnanya lebih putih. Yang mungkin ini ya, wood 003. Kebetulan juga saya udah download filenya. Jadi kita langsung aja lihat di materialnya. Di sini materialnya wood 003 itu ada 4 channel. Jangan lupa kita apply dulu. Ctrl A, kita apply scale-nya. Di sini kalau dilihat objeknya itu sangat-sangat low polygon karena modifier subsurface-nya itu tidak di-apply. Untuk pembuatan garis UV-nya, ini kalau kita nyalakan subdivision surface-nya itu mengikuti bentuk objeknya, klik tanda segitiga yang ini. Oke, jadi kita bisa pilih sama prinsipnya, kita sembunyikan garis pola potongnya itu supaya tidak terlihat oleh kamera. Untuk percobaan pertama, saya menggunakan garis potongnya seperti ini agar bagian depan yang membulat dan bagian belakang itu jadi satu kesatuan dengan badan. Kalau dipilih semua, tampilannya kira-kira seperti ini. Bagian belakang masih bersatu dengan bagian depan, dengan bagian badannya. Demikian juga bagian ujung dari handle cantingnya ini masih menyatu satu kesatuan dengan badannya. Oke. Langkah kedua, kita kembali ke material editor, terus klik new untuk memberikan material baru.
Kita beri nama misalkan kayu, lalu kita drag and drop satu persatu. Yang wood ini kita hubungkan color dengan colornya. Masih bisa terlihat sudah cukup bagus bagian depan. Meskipun sambungan ini kalau kita zoom sangat terlihat nggak nyambung sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa karena nggak akan kelihatan dari jarak jauh. Terus di bagian belakang juga sama, urat garis ini tidak nampak menjadi satu kesatuan. Ini bisa kita betulkan dengan cara memperbaiki bagian mark seam dari si objeknya ya. Jadi di sini kita bisa coba menambahkan satu garis baru di sini sebagai mark seam misalkan. Kita pilih, lalu tekan Ctrl E, pilih mark seam, terus kita unwrap ulang ya. Select all, tekan U lagi, lalu pilih unwrap. Kita cek. Ini harusnya di lebih luar ya garis potong. Jadi kita bisa tambahkan Ctrl R, loop cut lagi. Nah di sini. Jadi bagian dalamnya ini kita hilangkan sebagai mark seam dengan cara kita pilih. Lalu bagian yang ini juga sama. Yang semula menjadi mark seam kita Ctrl E, kita clear seam. Seperti ini ya, clear seam, mark seam-nya kita pindahkan ke area yang barusan kita bikin menggunakan loop cut tadi. Jadi garis potong itu lebih di luar. Kalau sudah Ctrl E, pilih mark seam, kita unselect Alt A, lalu select all lagi, tekan A, terus kita unwrap ulang. Nah, seperti ini ya, ini mungkin masih lebih enak dilihat. Cuma bagian handle-nya itu garis urat kayunya itu mengikuti cylindrical ya, harusnya memanjang. Jadi cara memperbaikinya, kita masuk edit mode, lalu di UV editornya kita rotate, tekan R, rotate sebanyak 90 derajat, 90, enter, terus pastikan semua objeknya ini berada di dalam bidang UV kotak ini ya, kotak UV ini. Kalau keluar sedikit mungkin kita bisa skala kecilkan. Di sini bisa terlihat bahwa garis UV mark seam yang barusan kita buat itu mengakibatkan dia terpisah gitu, nggak lagi menyatu dengan UV dari badan handle-nya. Sampai sejauh ini terlihat sudah cukup lumayan ya, masih masuk akal untuk sebuah kayu gitu, nggak terlalu aneh. Langkah selanjutnya kita drag and drop tekstur lainnya. Yang dipakai adalah normal dan roughness. Untuk roughness saya langsung roughness-nya ke roughness. Jangan lupa dirubah color space menjadi non color. Terus yang ke selanjutnya adalah normal maps. Shift A, pilih vektor, pilih normal map. Hubungkan juga dengan kuning, normal dengan normal. Kita bisa atur mau seberapa strength dari normal map. Cuma balik lagi ini kayaknya nggak perlu terlalu diekspos karena objeknya juga nggak akan terlihat dari dekat ya. Tapi kalau untuk render nanti portofolio pribadi boleh silahkan.
Lalu saya munculkan lagi objek-objek yang terhidden sebelumnya. Kita lihat secara keseluruhan apakah sudah cukup puas seperti ini. Terus untuk bagian metalik dia tidak mengkilat ya. Specular. Nah, ini tadi efek dari garis marksim ya. Itu terlihat sangat jelas di sini marksimnya. Karena antara eh, satu sisi ini dengan sisi yang lain itu berdiri di atas tekstur yang berbeda. Jadi ini nanti secara prinsip harus disembunyikan di tempat yang tidak terlihat oleh kamera gitu ya. Jadi mungkin nanti pada saat layouting juga berpengaruh untuk menyembunyikan ini garis pola marksim. Baik, demikian untuk materi pemberian material dan tekstur pada objek yang kedua, yaitu canting.